Dalam pujian itu manusia akan merasa sombong, akan merasa lebih tinggi dari apa yang diperbuat, pertolongan yang diperbuat kepada orang lain. Padahal sesungguhnya pertolongan itu, harta yang kamu dapatkan itu milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami dalam acara podcast Pemikir. Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kenapa harus balas budi. Seperti yang telah sama-sama kita saksikan pada video sebelumnya. Di situ diceritakan bahwa seseorang yang berbuat baik tetapi di hatinya ingin supaya apa yang telah dia perbuat kebaikannya itu kepada orang lain minta dihargai atau minta dibalas budi lah bahasanya gitu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini kita seperti biasa ditemani oleh Pak B. Syarif. Tapi sebelumnya berbicara masalah balas budi, Allah juga menjelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 86. Di sini diterangkan, apabila kamu mendapatkan penghormatan dari orang lain, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau sepadan dengan apa yang telah kita terima dari orang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita berbincang-bincang dengan Pak B. Syarif. Bagaimana Pak B. Syarif? Baik, alhamdulillah sehat. Ya, kembali lagi kita ketemu di Sahabat Pemikir nih Pak Aldi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sapa dulu ke penontonnya nih Pak Aldi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Sahabat Pemikir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan selalu. Dan kita dimanapun berada, rahmat Allah selalu menyertai kita. Amin. Jadi dalam YouTube yang sudah kita saksikan kemarin, ya peristiwa ini sering banyak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Belum tahu ya? Ada apa ini? Ini kita lagi ada masalah kemarin. Podcastnya? Iya. Nah, saya ngajak. Mau film doang saya ikut. Ya udah. Ajak aja dong. Duduk. Oke dah. Iya, silakan duduk dulu Bang. Alhamdulillah sekarang Mana aja berkelihatan. Ya ngajak aja saya. Iya. Habis itu sibuk syuting terus, jadi kitanya nggak bisa ngundang-undang takutnya sibuk, Pak Bunda. Iya. Tapi kalian boleh lah tampil di podcast kita. Ini mau membahas masalah kemarin. Apaan tuh? Kenapa harus balas budi? Oh, video yang kemarin tayang itu. Iya, Pak Haji. Harapin. Pak Haji Ropin. Iya kan Harapin. Itu dia. Nah, film itu kan banyak ini apa namanya sering terjadi di sekitar kita. Jadi bagaimana sih ini kita supaya terhindar dari keadaan atau kasus seperti itu. Jadi kita juga mau membahas ini dalam agama Islam itu hal seperti itu harusnya bagaimana gitu. Harus bagaimana Bagaimana ya supaya kita tidak ingin terjadi clash di dalam kehidupan sosial, biar harmoni kehidupan itu menjadi bagus, gitu Pak Mone. Iya Pak Aldi ya? Iya begitu. Nah, tadi Pak Aldi udah memberikan satu kajian dalam ayat Al-Quran, bahwasanya gimana tadi Pak Aldi? Oh, Allah itu apabila kamu mendapatkan perlakuan atau penghormatan dari orang lain, dianjurkan untuk
membalasnya dengan yang lebih baik lagi kalau bisa. Iya. Gitu Bang Monet. Iya. Atau seenggak-enggaknya setimpal gitu Setimpal, Bang. ya. Iya. Jadi kan Bang Monet kemarin gimana sih itu ceritanya? Nah, ceritanya sih waktu itu kan orang di Patrol ya itu yang Iya. tolong dulu. Oh, pernah ditolong. Lagi kesusahan lah Iya. gitu kan, saya bantu. Dibantu. Iya. Nah, suatu saat saya ada kebutuhan nih, Iya. gitu kan. Saya pikir dengan saya bantu dia akan duliin saya nih kalau Oh, saya gitu. minta tolong gitu ya. Gitu ya, Pak. Nah, ternyata nggak harus seperti itu ya gitu kan. Jadi mungkin dia ada kerjaan yang harus diselesaikan dulu. Nah, dia duluin yang mana dulu nih kan Iya, gitu kan. iya. Itu sih gitu. Ya, jadi itu memang sering terjadi ya seperti itu ya Pak Iya, di dalam benar. lingkungan. Nah, kita ini harus punya satu rasa, harus punya satu bagaimana sih kita menjikapi hal tersebut supaya kehidupan sosial kita itu menjadi baik, atau hubungan di antar masyarakat itu terjadi satu keharmonisan supaya tidak ada satu keributan. Iya. Nah, itu kan kita harus menjaganya ya Pak. Iya, Ali, ya. gitu ya. Jadi menurut saya harus dipahami oleh orang yang pernah berbuat baik. Berbuat baik itu bagus, tetapi janganlah sekali-sekali kita menyakiti kepada orang yang telah kita berikan perbuatan baik kita itu. Nggak boleh diungkit-ungkit, ya. Ya kayak Bang Eman kemarin kan suka gitu. Iya. Egois kayaknya gitu. Iya. Iya, nggak boleh gitu Bang. Iya. Ya jadi gini, kita memang dalam beragama harus diperintahkan, agama apapun harus diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun. Iya. Nah, berbuat baik ini atas dasar keikhlasan gitu. Keikhlasan. Berbuat baik ini atas dasar bahwasanya norma di dalam kehidupan lingkungan itu harus menolong sesama. Iya. Ya. Tetapi jangan setelah kita menolong itu menjadikan satu istilahnya? Ya kita jadi buat suatu utang. Utang ya. Utang bahwasanya kamu pernah saya tolong ya. Tolong dulu ya. Jadi suatu saat saya butuh pertolongan, kamu harus menolong saya. Dahulukan lagi, mendahulukan lagi. Nah ini kan kalau misalkan ada kemarin itu orang lain yang minta tolong, tapi secara kehidupan sosial dia lebih dulu meminta pertolongan, karena dalam hal ini Pak Asrul menjual jasanya, ya. Yaitu nggak bisa disamakan dengan apa yang udah kita berikan pertolongan ke Pak Asrulnya itu, ke seseorang tersebut. Ya. Ya dia harus menyamaratakan kepentingan sesama masyarakat gitu. Jadi tidak boleh didulukan, apalagi kita menyakiti orang yang telah kita berikan pertolongan. Nah, jadi itu harusnya kita sadari, kalau kita memberi pertolongan itu ya udah lepas aja. Ya. Jangan ada lagi diungkit-ungkit, karena itu akan menyakiti si penerima pertolongan. Itu gitu. Pak. Berarti kemarin itu dalam video itu saya salah gitu ya? Iya. Sebenarnya sih kalau dibilang salah ya dari sisi mana nih ya? Pak Mone anggap itu benar karena pernah memberikan pertolongan. Iya begitu. Tetapi si Pak Ropin ini menganggap itu salah karena dia merasa dia tidak tahu kasus tersebut. Iya, di luar. Sehingga dalam hal jual beli jasa yang pertama dulu dong. Ya ini harus kita clearkan. Jadi jangan sampai Pak Mone berbuat begitu. Ya kalau mau dibilang salah, ya iya salah, begitu salah. Tetapi Pak Ropin ini karena nggak tahu, jadi merasa, saya dulu dong, gitu kan, karena saya yang pertama kali. Ya, jadi itu harus atas dasar, walaupun Pak Ropin itu tidak memerintahkan Pak Asrul itu untuk iya, tetapi ucapannya saja sudah menyakiti hati si
menerima pertolongan. Tapi jangan sampai begitu, Pak Mone. Iya. Itu kehidupan sehari-hari akan membuat tidak harmonis. Tidak harmonis. Gitu. Iya, Pak Aldi. Iya, seharusnya Bang Mone tanya dulu itu kayak Asrulnya. Iya. Jangan memaksakan kehendak aja gitu loh. Iya sih. Ditelepon dulu, nih saya butuh pertolongan kamu. Iya. AC saya mati. Betul. Minta tolonglah dibenerin gitu loh. Iya. Iya sih, tapi ya dasarnya pemikiran saya begitu. Iya. Karena saya udah duluan ya, Iya. kita maksudnya dulu pernah membantu dia, Iya. kesusahan pasti saya diduluin gitu. Jadi begini sebenarnya ya. Dasarnya kita tidak boleh meminta untuk dibalas budinya, karena kan kita dalam surat Al-Fatihah tuh kita ada ayat yang keduanya, Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Segala pujian sebenarnya itu adalah milik Allah. Manusia itu tidak berhak untuk dipuji atas perbuatan apapun, mau perbuatan baik, apalagi perbuatan jelek yang terselubung oleh perbuatan baik. Ada kan orang berbuat jelek tapi dibungkus jadi kebaikan, kelihatannya baik. Walaupun itu baik, tetap harus kita sadari pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia tidak berhak untuk mendapat puji-pujian. Kan pujian itu adalah untuk merasa kita itu telah berbuat baik. Dalam pujian itu manusia akan merasa sombong, akan merasa lebih tinggi dari apa yang diperbuat, pertolongan yang diperbuat kepada orang lain. Padahal sesungguhnya pertolongan itu, harta yang kamu dapatkan itu milik Allah. Kamu hanya menyampaikannya saja, kamu hanya melalui tangan kita saja. Jadi harta itu sebenarnya milik Allah. Kita sampaikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi yang harus dipuji adalah ya Allahnya. Iya. Nah, jangan sampai perbuatan kita sia-sia. Udah kita berbuat baik, kita ingin dipuji, hilanglah semua amal perbuatan baik kita, pahalanya. Jadi kalau begitu Pak Babe, kemarin perbuatan baik saya hilang dong, nggak dikasih pahalanya gitu? Ya, gimana tuh? Memang itu harus ada. Supaya kita paham masalah tersebut, kita memang harus belajar, harus mencari ilmu. Karena untuk sadar akan semuanya milik Allah itu perlu suatu pembelajaran. Setelah belajar, kita sadar bahwasanya sebenarnya kita ini nggak punya apa-apa. Bahwa kita di sini cuma hak guna pakai saja atas kepemilikan yang kita punya. dong ya? Ya bukan, belum sertifikat. Sertifikat aja udah bangun ya, kita hak guna pakai ya. Hak guna pakai gitu. Jadi bagaimana harta yang dititipkan oleh Allah ini kita jadikan ladang amal kita, yang nanti bisa kita bawa setelah kehidupan kita berakhir. Gitu. Kehidupan selanjutnya nih. Kehidupan selanjutnya. Jadi kita bermanfaat harta kita itu. Tapi kalau kita udah berbuat baik, kita ulang-ulang, kita sebut-sebut, ya itu akan hilang pahalanya. Rugi saya kalau gitu Pak ya. Iya. Jadi ya sebenarnya nggak rugi juga Pak. Nggak rugi. Itu kan proses pembelajaran ya. Proses kita untuk belajar bahwasanya kita itu tidak punya apa-apa, itu harus dimulai dari yang kecil-kecil. Tetap rasa itu akan tetap ada. Jadi kalau kita mau langsung ikhlas, langsung sadar bahwasanya kita tidak punya apa-apa, itu harus setahap demi setahap, tetapi langsung ya? dirutinkan. Dan jangan diingat-ingat lagi gitu. Begitu Pak Mone. Iya. Pak Ali. Niat awal Mas Mone udah bagus. Iya. Udah bagus. Dia karena melakukan perbuatan yang baik, menolong orang lain yang butuh pertolongan. Nah, cuman nggak bagusnya itu dengan pertolongan Mas Mone tadi mengharapkan supaya dia juga
ditolong gitu. Iya, itu ya. Jadi diingat-ingat gitu. Iya, diingat-ingat gitu. Itu yang nggak bagusnya di situ. Oke. Ini ada yang saya mau tanyakan nih, Pak Aldi. Kalau kita nih, ya kan, diberikan pertolongan atau kebaikan dari orang lain. Iya. Nah, kita tuh selama ini pasti merasakan, oh kita hutang budi nih, ada hutang budi. Nah, penjelasannya seperti apa sih, Be? Emang ada nggak sih hutang budi gitu atau seperti apalah kayak gitu? Ya, seperti kasus yang tadi, kita sudah jelaskan bahwasanya ketika kita berbuat baik, itu adalah perbuatan baik Tuhan. Jadi, bukan orang tersebut yang berbuat baik, tetapi lewat tangannya lah perbuatan baik itu terjadi. Sehingga si pembuat baik tersebut jangan merasa berbuat baik. Kalau itu sudah ada kesadaran seperti itu, maka sebenarnya utang budi itu tidak ada lagi. Dan kita, si penerima perbuatan baik tersebut, ya harus berbuat baik kepada siapa saja, bukan kepada si pemberi perbuatan baik tersebut. Jadi kepada siapa, walaupun dia tidak berbuat baik kepada kita, ya kita wajib berbuat baik kepada setiap orang gitu. Karena di dalam surat Al-Isra ayat 7 dikatakan bahwasanya jika kamu berbuat baik kepada orang lain, sesungguhnya kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan apabila engkau berbuat jahat, sesungguhnya engkau berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Jadi kita anggap perbuatan baik itu adalah untuk berbuat baik kepada diri kita sendiri. Ya, karena Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi kita pun harus mempunyai sifat seperti itu, pengasih dan penyayang kepada sesama manusia. Jadi tidak ada yang namanya utang budi, sebenarnya tidak ada gitu. Kalau semua orang sudah berprinsip bahwasanya yang berbuat baik itu adalah Allah melalui tangan kita. Kalau yang berbuat baik punya prinsip itu, berarti kan dia tidak mengharapkan balasan lagi. Tetapi yang dibaikin harus punya prinsip juga. Saya harus berbuat baik kepada sesama manusia. Dan perbuatan baik saya itu karena Allah, tidak ada ingin dibalas apa-apa, supaya ucapan alhamdulillahirabbil alamin kita itu pas. Yang kita ucap dan yang kita perbuat pas. Pujian hanyalah milik Allah. Begitu Pak Adi. Iya. Jadi begitu Pak Mone. Iya. Ya. Jadi selama ini pemikiran kita nih, kalau menurut saya ya, pendapat saya gitu agak salah nih kan gitu ya. Iya. Memang kita harus banyak belajar lagi ya. Gitu. Iya. Jadi semua kehidupan di dunia ini ya semuanya hanya milik Allah, iya. segala-galanya gitu ya. Nah, Be, ini saya ada tulisan nih, ya kan? Kemarin kan saya udah buat seperti itu tuh, ya kan? Kita tidak bisa merubah masa lalu, ya kan? Tapi bukan berarti tidak bisa merubah masa depan. Nah, kemarin tuh saya tuh kayaknya kemarin yang ini tulisannya sih pas tuh sama saya tuh. Masa lalu jadikan pelajaran. Iya, pelajaran gitu ya. Masa depan kita perbuat lebih baik lagi untuk membenahi masa lalu yang telah kita perbuat. Begitu. Jadi kalau sudah punya prinsip seperti itu, kita harus lebih baik dari hari kemarin. Begitu. Saya kira itu deh Pak Adi, obrolan kita hari ini ya. Jadi masa lalu yang nggak bagus itu jadikan pelajaran untuk kedepannya, supaya kita itu bisa lebih berbuat kebaikan dengan sesuai keinginan Allah gitu loh. Jadi ketika misalkan Mas Mone menerima kebaikan dari orang lain, tentu ingin rasanya berbuat hal yang sama kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Betul, gitu kan. Nah, itu ya. Jadi karena rasa ingin berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik, itu merasa hutang ya, hutang budi. Nah, sebenarnya itu nggak ada hutang budi seperti dijelaskan Bapak Sarip tadi ya. Kalau keduanya sudah punya kesadaran gitu kan. Itu sebenarnya ingin rasa juga berbuat kebaikan kepada orang lain. Karena
kita yang menerima kebaikan itu, itu merasakan sendiri manfaatnya gitu ya. Jadi dengan begitu kita sendiri juga ingin berbagi. Saya mendapatkan kebaikan dari si A misalkan gitu. Rasanya senang banget. Saya juga pengen berbagi gitu dengan orang lain gitu. Itu kepada orang lain, Pak. Orang lain. Iya. Apalagi Allah telah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Apa yang kita bisa balas kepada Allah? Iya. Keinginan untuk berbuat baik itu juga merupakan syukur kita gitu loh. Jadi rasa syukur kita kepada manusia itu mewakili rasa syukur kepada Allah. Karena kita berterima kasih. Berterima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Kita bisa pertama, kalau seandainya kita itu tidak bisa melakukan hal yang sama, minimal dengan doa. Mas Moni bisa itu berdoa memohon kepada Allah supaya orang yang telah berbuat baik kepada kita itu juga diberikan kebaikan gitu. Kalau kita belum mampu, syukur-syukur nantinya Mas Mone punya kemampuan untuk membantu orang yang telah membantu kita gitu loh. Di samping itu juga kita juga peduli dengan sesama gitu ya, Be ya. Fastabiqul khair. Jadi berlomba-lomba dalam buat kebaikan. Jadi di sini biar kebaikan itu tidak putus. Itu yang Allah inginkan gitu loh. Oke. Berkesinambungan. Terima kasih, Pak Aldi. Gitu kali ya, Be ya. Iya, memang begitu. Jadi harus saling tolong menolong. Bisa? Iya, tolong menolong. Itu hablum minan nas. Hablum minan nas ini menentukan kita ke hablum minallah. Karena berbuat baik itu dululah kepada sesama gitu kan ya, sesama manusia, saling membantu, saling tolong menolong. Tolong menolong juga banyak caranya. Membantu juga banyak caranya. Tapi ngomong-ngomong gini nih, Pak Aldi, Pak B, kalau ada podcast saya diundang lagi. Oh iya, siap. Gitu. Ya kalau bisa sih sama yang lain dah nanti dah gitu. Ada kopinya. Nah, ini apa nih? Kopi enak. Kopi enak nih. Udah cobain ya? Ya udah lah, mantep nih ya. Kopi enak nih. Iya, siap. Ada endorse juga kita nih kayaknya nih. Ada lah. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya, gitu ya. Alhamdulillah pertemuan kita hari ini mendatangkan kebaikan buat kita teman ya, dan juga buat sahabat pemikir. Mudah-mudahan podcast kita hari ini bisa mendapatkan kebaikan manfaat. Ini berdasarkan pengalaman juga dari kita ya, dan juga selama perjalanan hidup gitu ya, saling mengisi lah gitu ya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi. Kurang lebihnya saya cukupkan podcast kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pemikir.